Selamat pagi jelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tetap bahagia bareng Sinau Nang Omah. Kita sinau biologi yuk hari ini, karena sudah bersama dengan Kak Putri, guru biologi dari SMA Negeri 8 Surabaya, ada Bu Ari. Bu Ari, selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat bergabung kembali. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir hari ini. Kita belajar apa ya Bu? Karena teman-teman sebagian kan sedang liburan sekolah ya, betul ya? Iya. Sudah masuk masa liburan sekolah, tapi ini seru nih kalau kita mengamati lingkungan dan alam sekitar. Hari ini enaknya untuk belajar biologi, kita belajar apa? Plantae Mbak, tumbuhan. Tumbuhan? Cocok nih, berkebun. Lagi hits. Silakan Ibu. Oke, saya mulai. Boleh, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku yang sedang belajar di rumah atau berlibur ya, biar nggak lupa, coba kita mendengarkan pelajaran ini. Ini untuk SMA, tapi tidak menutup kemungkinan saya buka ini untuk SD, SMP. SD? Iya, bisa bisa untuk nambah-nambah ilmu pengetahuan. Betul. Atau nambah wacana gitu, Mbak. Temanya plantae atau tanaman, tapi sebenarnya ini sesuatu yang bisa kita lihat di sekitar kita sejak usia muda ya Bu ya? Iya, sejak dini sebenarnya. Betul, betul. Gitu. Kita mulai masuk materi hari ini ya. Oke, selamat siang dan semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke ya. Materi hari ini adalah plantae. Sekali lagi, ini sebenarnya untuk SMA, tapi untuk yang SD mulai kelas 3 udah bisa ikut. Sudah bisa. Mungkin sebagai wacana menyimak ya, ilmu pengetahuan alam. Oke, next. Oke, nah plantae. Plantae, pengertian plantae itu sendiri adalah tumbuhan. Jadi di dalam biologi ada ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, itu disebut botani. Nah, tumbuhan di Indonesia ini kita lihat di gambar ini sebenarnya sebagian kecil Mbak. Di sini sebenarnya adalah hutan yang sangat luas. Nah, hutan di Indonesia adalah dengan keanekaragaman yang paling jenisnya paling banyak ini. Dengan apa ya? Beraneka ragam. Dengan suhu tropisnya ini mempunyai keanekaragaman jenis yang sangat banyak. Nah, di sini dengan sangat banyaknya keanekaragaman itu, kita mempunyai tujuan mempelajari ini adalah next. Tujuannya adalah slide berikutnya. Iya. Di sini kita nanti mendeskripsikan definisi dari dunia tumbuhan itu apa, terus peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup di bumi, terus pengamatan terhadap masing-masing divisi. Nah, tumbuhan itu sendiri ya kan beraneka ragam. Nah, supaya kita lebih mudah untuk mempelajari, maka ada ilmu yang pelajari disebut taksonomi. Taksonomi. Iya, taksonomi. Itu penemunya adalah Carolus Linnaeus. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara untuk menspesifikasikan tanaman di hutan yang begitu beraneka ragam, biar kita lebih mudah mempelajarinya, maka kita klasifikasikan biar lebih mudah mempelajarinya. Nah, berdasarkan apa nanti kita bahas satu persatu. Ada kategorinya masing-masing ya. Oke, kita masih bicara tujuan? Iya, belum. Belum. Nah, di dalam hutan itu sendiri, saya masih lingkup hutan yang tadi, itu ada kanopi dan hutan yang di bawah dengan beraneka ragam tanaman yang luar biasa. Itu sebenarnya terdiri dari bermacam-macam tingkatan, Mbak. Mulai dari semak, perdu, pohon, dan liana. Nah, anak-anak mungkin sebagai bahan pengetahuan aja yang belum tahu, kalau sudah ya mungkin menambah aja ya. Mulai dari semak aja, di sini yang digolongkan semak adalah yang kayak
rumput gitu Mbak, kayak terus perdu kayak ada tomat gitu, terus tanaman tanaman pohon yang pendek-pendek ya? Terus tambah lama tambah tinggi, terus pohon ada pohon-pohon besar begitu, terus ada yang liana, tumbuh liana yang melilit-lilit itu. Itu seperti yang itu. menjalar dan melilit. Iya. Stroberi masuk kategori apa Ibu? Apa? Tanaman stroberi. Stroberi masuk di ini, di semak. Semak ya? Iya. Iya. Walaupun rendah, ada kan? di atas ya, tapi Rendah. bisa ditaruh di atas, bisa di bawah ya? Iya, bisa di bawah. Oke. Nah, Oh maaf, maksud saya anggur. oh anggur. Tadi ngomong yang ada di Iya, pikiran stroberi anggur, bawah tapi ya. ngomongnya stroberi. Mungkin Iya. lagi pengen minum jus stroberi ya siang ini ya. Iya maaf, maksud saya Iya. tanaman anggur, karena kan dia melilit-lilit. Itu apakah Iya. termasuk jenis liana? Ya bisa jadi. Karena Ya, merambat dan melilit ya Bu iya, ya. melilit. Oke. 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 Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini tadi yang ciri dari tumbuhan. Oke. Planta itu sendiri, tanaman itu sendiri mungkin sudah kita lihat mulai dari apa ya, dini. Kita kenalkan pada anak-anak tumbuhan itu seperti apa dan karakteristik apa yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Karakteristik itu ciri ya anak-anak Ciri. ya. Iya. Yang membuat tumbuhan berbeda dengan manusia dan binatang ya. Iya, yang jelas-jelas lah ya, kalau ada pertanyaan jelas ya berbeda, tetapi di sini harus disebutkan, Didefinisikan apa yang menjadi lebih perbedaan. jelas. Oke. Yang pertama saya bolak-balik apa ya? Nggak apa-apa Bu. Oke. Fotosintesis. Nah, di sini ini ciri pertama nih. Oke, kita akan menerangkan fotosintesis beserta dengan rentetannya. Ya. Kenapa tumbuhan di sini disebut produsen dan lain-lain, ya. Kalau kita membicarakan masalah fotosintesis, Mbak, maka kita akan ingat apa yang namanya zat hijau daun atau klorofil. Klorofil, Nah, zat hijau iya. daun. Setiap tumbuhan mempunyai klorofil, walaupun ada yang tidak. Nanti itu masuk yang benalu itu ya. Ada yang termasuk benalu itu berarti tidak mempunyai klorofil. Makanya mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan lain. Betul. Dan Atau tidak punya kemampuan produsen untuk Iya, benalu? tidak. Tidak. Hanya mengambil dari Ada yang berbeda inang. ya. Iya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke yang mempunyai klorofil. Di sini hubungannya dengan fotosintesis. Tumbuhan sebagian besar bersifat autotrof. Maksud dari autotrof di sini adalah hubungannya dengan fotosintesis adalah bisa mensintesa makanan sendiri. Nah, bisa mensintesa di sini dengan cara apa? Berfotosintesis. Kenapa sampai bisa berfotosintesis? Karena mempunyai Zat hijau daun atau klorofil. Jadi Nah, fotosintesis itu sebetulnya adalah sistem mekanisme bagi tumbuhan untuk bisa memproduksi makanan sendiri. yang Jadi ternyata bermanfaat bagi alam karena kita butuhkan oksigennya, salah Iya. satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis ya Bu. iya, oke, itu. Nah, oleh karena itu kenapa tumbuhan di sini disebut sebagai produsen? Oke. Oke, kalau misalnya pabrik-pabrik produsen dan lain-lain, kalau tumbuhan di bumi ini Dalam sebagai rantai kehidupan produsen ya, yang pertama. produsen adalah Oke, tumbuhan. seperti Ibu, itu. saya pengen tahu penjelasan Iya. tentang plantea atau tanaman lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu. Oh ya. Teman-teman di rumah tadi mungkin ada yang lupa menyiapkan catatan, boleh disiapkan dulu catatannya. 1 menit lagi Kak Putri dan Bu Ari akan segera kembali, tetap bareng Sinaunang Omah ya. Kita lanjut ya ngobrolin tanaman hari ini biar makin memahami keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bumi Indonesia. Bu Ari silahkan. Oke. Berkaitan dengan ciri-ciri tadi yang disebutkan, pertama adalah tanaman sebagai produsen, melakukan fotosintesis. Selanjutnya, Oke. Yang kedua di sini adalah multiseluler. Yang dimaksud multiseluler di sini adalah anak-anak bersel banyak ya. Jadi tumbuhan itu mempunyai sel yang sangat banyak. Oke. Kan ada sel ini ada di uniseluler mana ya. saja Ibu? Kenapa? Sel ini ada di mana saja? Di seluruh setiap bagian tubuhnya. Iya. gitu. Sebagaimana manusia dan binatang juga multiseluler ya cirinya ya. Yang multiseluler. Oke. Terus yang selanjutnya adalah eukariotik. Yang dimaksud dengan eukariotik di sini mungkin kalau kita ingat eukariotik maka mungkin anak-anak ikat prokariotik juga ya. Yang dimaksud adalah sudah mempunyai membran inti pada dinding selnya. Itu.
Gunanya apa itu membran inti Iya. pada dinding sel? Jadi ini perbedaan dengan makhluk hidup yang lainnya. yang lainnya gitu, ada yang pro, ada yang belum. Jadi tingkat kesempurnaannya lebih gitu. Ya, lebih baik. Lebih baik. Gitu, Oke, ya. baik. Oke. Ini tadi ciri-ciri untuk tanaman atau plant ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kita ke slide berikutnya. Teman-teman boleh sambil menyimak, Oke. boleh mencatat ya. Oke, anak-anak. Nah, tumbuhan yang tadi saya jelaskan, sudah saya jelaskan mengenai karakteristiknya, terus di situ tumbuhan bagaimana cara mengklasifikasikannya dengan sistem taksonomi. Oh ya, ada yang lupa ya. Sistem taksonomi biasanya disebut nomenklatur binomial, Mbak. Nomenklatur binomial untuk klasifikasi tumbuhan ya. Iya, istilahnya disebut itu biasanya. Jadi beliaunya Carolus Linnaeus itu menciptakan seperti itu. Sang penemu ya. Sang penemu. Oke, sekarang tumbuhan itu dibedakan menjadi ini dua secara ini ya, secara garis besar ya. Yaitu yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang dimaksud pembuluh di sini adalah mempunyai pembuluh pengangkut. Oke. Sebagai alat transportasi. Iya, sebagai alat transportasi. Oke. Ini yang tidak berpembuluh. Yang pertama ini adalah Bryophyta. Nah, apa yang dilihat anak-anak ini? Ini adalah apa ya Bu ya jenisnya ya? Kok menarik? Tidak berpembuluh. Oh, ini dari lumut ya? Apa? Lumut. Ya. Oke. Saya baru tahu lumut berbunga. Iya, oke. Oke, anak-anak. Lumut itu sendiri ya, next, mempunyai ciri-ciri tidak jauh berbeda, tapi nanti saya tambahi beberapa tambahan secara spesifik mengenai tumbuhan lumut ya. Jadi tumbuhan lumut ini seperti tumbuhan lain mempunyai klorofil ya, yang lebih khusus lagi klorofil A dan B ya. Terus mengalami pergiliran keturunan. Nah, ini yang spesifik pada lumut ini mengalami pergiliran keturunan, yaitu secara metagenesis dan sporofit. Jadi dua pergiliran keturunan pada saat reproduksi sekaligus. Nah, dua cara reproduksi. Iya. Nah, tetapi di sini pada saat gametopit ini lebih lama anak-anak ya. Oke, nanti pada segmen pertanyaan tolong diperhatikan baik-baik. Pada segmen pertanyaan nanti kalian saya ada kuis ya di Jabu saya. Mungkin teman-teman bisa sambil menyimak ya, sehingga tahu perbedaannya antara nanti yang tumbuhan yang satu dengan yang lain. Oke. Nah, lumut ini disebut sebagai peralihan antara tumbuhan talus dan kormus. Nah, pada saat tumbuhan lumut ini pada musim hujan di sini adalah paling banyak pada lingkungan kita. Tetapi pada hutan tetap saja. Jadi kalau kita melihat warna hijau yang kalau hujan bertambah banyak, itu adalah pertumbuhan lumut. Jadi memang habitatnya di tempat yang lembab. Iya, di tempat sehingga di musim hujan akan mudah dijumpai ketimbang musim kemarau. Iya, seperti itu. Nah, pada lumut ini kenapa disebut tidak mempunyai pembuluh pengangkut yang lebih sempurna seperti xilem dan phloem. Nah, di sini bagaimana cara pengambilan airnya dari dalam tanah, yaitu secara imbibisi, Mbak. Gimana kayak penyerapan gitu. Oh, menyerap kayak spons, menyerap gitu ya, bukan diangkut tapi diserap. Iya, diserap gitu. Terus dari sel satu ke sel yang lain, namanya antar sel, itu secara difusi. Difusi dari konsentrasi yang tinggi mengalir ke konsentrasi yang rendah. Mungkin fisika begitu ya. Kebayang, Bu, kebayang. Ingat-ingat lupa. Oke, itu lumut. Nah, lumut itu sendiri sebenarnya belum bisa dibedakan akar, batang dan daunnya secara ini sempurna ya. Makanya disebut tumbuhan talus, tapi di sini sudah ada pergiliran talus menjadi kormus sudah ini ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Lumut itu sendiri dibagi menjadi 3 anak-anak ya. Namanya keren loh lumut ini. Bryophyta. Oke, tidak berpembuluh, diingat-ingat ya. Terus jenis tumbuhan tidak berpembuluh. Lumut daun yang tadi itu urutannya saya urutkan sesuai dengan gambar, Mbak. Ini lumut daun, yang kedua lumut hati, yang ketiga lumut tanduk. Ya. Yang lumut daun jelas bentuknya seperti daun, walaupun di sini Mbak ya, sulit dibedakan secara kasat mata, tapi kalau
pakai loop mungkin ya. Kita biasanya menelitinya pakai loop. Kalau lumut secara biasa ya udah loop hijau gitu aja. Tapi kalau kita meneliti biasanya kita pakai pisau, terus dilihat sama loop itu baru bisa dibedakan apa bentuknya, kayak daun, kayak lobus hati atau ada tanduk seperti itu. Oh. Gitu. Harus dengan bantuan alat pembesar ya. Karena kalau nggak akan terlihat saking kecilnya. Biasanya kan di dinding-dinding ini apa tembok itu kan cuma hijau gitu. Betul, aja. betul. Cuek aja lumut apa kita ngurusi lumut. Ternyata bentuknya bermacam-macam ya. Oke. Nah, lumut daun di sini memiliki struktur seperti daun. Rhizoidnya multiseluler anak-anak ya. Rhizoid itu akarnya. Akarnya. Iya, akar yang belum sempurna menjadi akar yang tumbuhan pada umumnya berpenguluh ya. Beda, tapi tetap dia punya akar. Iya. Untuk absorb tadi ya Ibu ya, untuk air. Menyerap air tadi walaupun penyerapannya tidak sempurna melalui bimbisi. Ya. Oke, mengandung sedikit klorofil. Salah satu contohnya adalah atrikum. Nah, lumut daun ini adalah yang terbanyak di dalam bumi. Ya. Oh, jenisnya yang paling banyak ketimbang jenis lumut lainnya. Biasanya terbanyak di ini. Kita lebih mudah jumpai ya. Di lingkungan kita jumpai. Oke. Sekarang lumut hati berlobus seperti hati manusia dengan akar uniseluler. Nah, ini bedanya. Kalau di ini ya baik-baik ya anak-anak yang di rumah. Kalau lumut daun itu multiseluler rhizoidnya, kalau lumut hati uniseluler. Nah, apa itu multiseluler dan uniseluler? Bu Ari, apa itu multiseluler dan uniseluler? Nanti dijawab. Kita jeda dulu biar teman-teman penasaran. Sesaat lagi Sinau Nang Oma akan segera kembali. Lumut daun, lumut hati, satu lagi tadi lumut apa ya? Kita simak lagi yuk kelanjutan cerita tentang lumut atau Bryophyta yang ternyata ada berbagai macam jenis. Gak cuman kalau kita ketemu bagian rumah yang lembab atau mungkin lingkungan kita yang lembab ada lumut, ternyata ada jenisnya banyak loh. Bu Ari silakan dilanjut. Iya, oke anak-anak. Saya ulangi. Jadi lumut itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3. Kalau kita lebih spesifik ya dilihat dengan loop gitu ya. Coba di rumah liburan sambil coba deh daripada mengenali lingkungan kita daripada aku kok boring ya nggak ngapain di rumah ya. Coba oh iya ya ternyata setelah dilihat di loop, coba beli loop murah kok paling berapa sekian gitu ya. Iya. Oh ternyata ada bedanya ya antara lumut yang satu dengan yang lain. Oke. Yang ketiga adalah lumut tanduk sesuai dengan namanya. Jadi strukturnya menyerupai lumut hati. Tapi yang membedakan adalah sporofitnya adalah memanjang seperti tanduk. Jadi pada saat ini tumbuh ya, ini gametopitnya sama seperti lumut daun. Tapi sporofitnya agak memanjang seperti tanduk, itu yang membedakan. Nah itu. Nah anak-anak di sini lumut di sini di depan sudah saya katakan ini mengalami pergiliran keturunan ya, yaitu dari gametopit ke sporofit. Terus tingkat gametopitnya lebih lama daripada sporofit, ingat-ingat itu. Oke. Nah di sini ada apa ya? Di sini nggak saya tulis. Coba dilihat di di bukunya masing-masing. Reproduksi pada lumut di situ pada saat spora jatuh ke tanah ya, maka akan tumbuh yang namanya ada jatuh ke tanah sporofit dulu ya, jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi sporofit. Terus di situ nah mulailah fase gametopit ini ya. Coba dibuka bukunya masing-masing ya. Jadi setelah spora jatuh ke tanah maka tumbuh sporofit. Setelah itu baru fase gametopit ini dimulai, yaitu timbulnya antheridium dan archegonium. Nah di situ antheridium penghasil sel kelamin jantan ya, yang archegonium penghasil kelamin betina. Nah di situ kok gitu ya Bu, katanya spora.
katanya dengan spora. Nah, Iya. itu yang saya katakan. Di sini terjadi pergiliran keturunan sekaligus. Nah, antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di sini bertemu terjadi adalah sigot. Bertemu namanya sigot. Sigot. Iya. Akhirnya menjadi sporofit lah. Gitu. Akhirnya menjadi sporofitnya lebih pendek. Akhirnya jatuh ke tanah dan tumbuh baru. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ternyata itu yang menyebabkan lumut bisa bertahan hidup dan berkembang biak ya. Oh iya, ada yang terlupa pada saat jatuh ini ke tanah, nama dari sporofit itu namanya protonema ya anak-anak ya. Nanti ada ini pembeda dengan tumbuhan lain soalnya. Ada siklus atau skema sehingga apa yang membedakan siklus antara tumbuhan lumut dan nanti tunggu pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Ini dari Sudah lumut, dapat gambaran ya tentang lumut ya. Lumut. Kenapa kalau lumut dengan mudahnya di musim hujan terutama bisa tumbuh sedemikian banyak karena memang cara berkembang biaknya tadi sangat mudah sekali. Iya, terus jatuh memang tumbuh gitu. Memang habitatnya di tempat yang lembab. Dia suka begitu. Oh ya, ada yang terlupa, Mbak. Di sini lumut, di sini disebut sebagai tumbuhan perintis anak-anak. Kenapa dikatakan tumbuhan perintis? Karena lumut ini bisa melakukan pelapukan. Yang dimaksud pelapukan di sini adalah pada saat dia nempel di batu, ini bisa menghancurkan batu menjadi tanah. Wow. Dan akan menimbulkan penghidupan awal lah. Ya. Akhirnya menjadi perdu, semak dan pohon. Jadi Awal awalnya dari ekosistem itu dari iya, makanya disebut perintis. Jadi dia yang mengawali ini kehidupan ya. Itu Menarik sekali, menarik. Seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh Jangan kehadiran dianggap lumut remeh. ini. Lumut mengganggu sekali. Ini adalah hukum alam ya. Kita saling membutuhkan pada saat itu. Kalau kita, makanya kita perlu apa sih gunanya mempelajari tumbuhan. Kalau kita tahu itu, maka kita akan tahu bagaimana cara menghargai. Betul, lebih menghargai dan betapa Tuhan menciptakan setiap makhluk itu ada manfaatnya untuk makhluk lainnya. Iya, seperti itu. Ini tentang lumut selanjutnya kita akan pelajari. Selanjutnya yang tadi tidak berpembuluh. Nah, sekarang ini ya sebagai contoh gambaran ya. Ini contohnya. Seperti apa kalau dengan ternyata belum ya tadi. Atau pembesar. Ini lumut daun, kasta pembesar, lumut hati dan lumut tanduk. Ya, terlihat jelas bedanya masing-masing. Terlihat jelas bedanya. Tapi fungsinya sama ya sebagai lumut, sebagai tumbuhan perintis, hanya memang sama. Bentuknya yang berbeda. Bentuknya yang berbeda. Dari jauh tampak sama, begitu didekati ternyata pakai berbeda. Iya, seperti itu. Kita lanjut Ibu. Oke, kita lanjut. Oke. Yang tadi lumut tadi tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi Bryophyta. Melalui pembuluh pengangkutnya imbibisi dan Imbibisi, lain-lain. Sekarang betul. yang berpembuluh disebut Tracheophyta. Oke. Ya, oke. Jadi tumbuhan itu jenisnya sebenarnya secara umum cuma dua, yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Nah, ini sisi sebagian besar dulu, Mbak. Bagian besar loh ya, belum lagi. masuk loh ya. Ini sebagian besar ini berdasarkan pembuluhnya sama ya. Nggak berpembuluh. Jadi sekarang yang berpembuluh di sini. Yang dimaksud berpembuluh di sini adalah biasanya karakteristik tanaman yang berpembuluh di sini biasanya rata-rata berkayu ya. Tapi biasanya kalau berkayu itu apa ya? Tahan tidak terkena hujan lama, masih bertahan untuk masih hidup. bisa bertahan hidup. Iya, seperti itu. Itu sebagian besar. Nah, kita sekarang bahas mengenai pembuluh angkut. Kenapa tumbuhan ini dikatakan berpembuluh? Pembuluh apa sih sebenarnya? Mungkin anak-anak mulai mengenal mulai kelas 3 kalau nggak salah. Kalau saya dulu kelas 5 kenal IPA ini. Sekarang kelas 3 sudah diawali. Makanya saya bicara seperti ini. Ayo anak-anak sudah ini ya mulai kenal sejak awal sehingga nanti next time-nya SMP, SMA bertambah wacananya seperti itu. Nah, pembuluh angkut yang di sini dimaksud adalah ada xilem dan phloem. Ya. Mungkin anak-anak di bukunya coba dibuka, ada xilem, ada phloem ya. Xilem di sini fungsinya adalah pengangkut. Pengangkut di sini adalah sebagai kalau di tubuh kita ini kayak pembuluh darah ya. Nah, xilem di sini fungsinya adalah mengangkut unsur hara dan air yang ada di dalam tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tanaman. Baik itu ke batang, nanti ke daunnya, ke bunganya, bahkan ke buahnya.
Ini Ibu, jasanya. unsur hara dan air ini boleh disebut makanan dan minumannya tumbuhan tidak? Iya, benar. Oh, jadi peran silem ini sangat besar ya? Iya, iya benar. Jadi perannya sangat besar. Oke. Saya lanjut? Boleh, silakan. Oke. Jadi itu silem, letaknya Masih di slide sebelumnya ya? masih di slide sebelumnya. Iya, belum selesai. Kita belum selesai. Jadi kalau kalian lihat pembuluh pengangkut pada ini buku kalian di sini, kalau mungkin dipotong melintang ya anak-anak, di situ kalian lihat di sini slide-nya sudah terlalu banyak ya. Mungkin kalian lihat di sini silem itu letak di bagian dalam. Nah, phloem ini di bagian luar ya. Oke. Nah, sedangkan phloem itu sendiri adalah mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini kebalikannya ya anak-anak. Coba biar nggak jumbo atau bingung dibuat sebuah apa ya, kayak pedoman apa sih fungsinya, aku kok bingung ya. Coba ya, kalau phloem adalah hasil dari fotosintesis yang saya terangkan di awal, kenapa tumbuhan ini disebut produsen dan lain-lain. Dia setelah melakukan fotosintesis maka diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh yang namanya pembuluh angkut yang namanya phloem ini. Nah, letaknya ada di bagian luar. Kalau silem sekali lagi bagian dalam, phloem di bagian luar, mendekati kulit. Seperti itu. Iya. Oke. Next. Nah, oke, ini tambah kecil-kecil lagi, Mbak. Tambah kecil-kecil lagi ya. Tadi yang tidak berpembuluh cukup pada lumut. Nah, sekarang yang berpembuluh tadi saya menerangkan tadi cuma pembuluhnya saja kan yang saya perjelas. Nah, sekarang dikecil-kecilkan lagi. Yang pertama adalah Pteridophyta ya anak-anak ya. Pteridophyta. Iya, Pteridophyta. Oke. Pteridophyta. Nah, kebetulan saya tadi mampir ke sekolahan di sini bawa contoh dari Pteridophyta. Apa sih itu? Ini kalau siswa saya pada saat sampai zaman keliru ya. Pada saat kita masih luring ya, sering pada saat mapel ini biologi, saya bawa langsung ke greenhouse untuk melihat langsung. Iya. Tapi pada saat daring ini mau nggak mau harus kasih gambar-gambar yang ada di Google ya, yang ada di internet. Google aja gitu seperti itu. Oke ya anak-anak ya. Ini kita belajar nih, ini tanaman apa Ibu? Oke. Sambil kita coba Pteridophyta ini ya. adalah tumbuhan paku. Oke, tumbuhan paku nanti dibedakan menjadi banyak lagi. Tapi di sini yang saya bawa cuma satu, nyaut aja ya dari greenhouse tadi ya. Jadi semua tumbuhan paku itu masuk kategori tidak berbiji atau Pteridophyta? Ini dia Pteridophyta tidak berbiji, tapi berpembuluh. Tapi berpembuluh. Iya, iya, gitu. Di sini Pteridophyta di sini sudah bisa dibedakan. Kenapa disebut tumbuhan kormus anak-anak? Karena sudah bisa dibedakan antara daun, batang, dan akarnya. Kalau tadi lumut kan belum. Kenapa disebut talus? Ya, walaupun peralihan talus ke kormus ya. Nah, di sini secara bentuk daun anak-anak ya. Daun daripada, bisa kita bahas satu persatu ya Mbak. Boleh, boleh sekali. Daun pada tumbuhan paku ini disebut mikrofil, yaitu tumbuhan yang daunnya menggulung, dan makrofil, daun yang tidak menggulung. Oke, habis ini banyak kok. Jadi banyak di sekitar kita anak-anak. Jadi kalau ada rumahnya dekat sumur atau di got sering tumbuh tanaman seperti ini sebenarnya tanaman liar tapi bisa dipakai untuk tanaman hias gitu. Jadi tanaman ini begitu banyak tumbuh karena cara reproduksinya spora tadi, dia menyebar dengan mudahnya. Oke. Terus pada daun, kita masih bahas daun ya anak-anak ya. Daunnya ada yang untuk fotosintesis saja, ada yang untuk menghasilkan spora. Dari mana kita tahu Bu? Karena tampak sama di mata saya daun-daunnya. Oke, yang untuk fotosintesis saja disebut daun yang tropofil. Oke. Iya. Kalau menghasilkan spora disebut sporofil. Nah, kebetulan yang saya ambil ini anak-anak, ini kebetulan sporanya belum ada.
Belum tua Mbak, jadi masih ini tadi yang tak ambil anggur nyaut yang tua besar sekali gitu. Iya. Oh, gitu. jadi semakin tua justru bisa menghasilkan spora. Iya, menghasilkan spora. Yang masih muda itu yang justru untuk fotosintesis. Iya. Wih, keren ya. Bukan begitu. Gimana Bu? Ada jenis daun yang hanya untuk fotosintesis. Ada jenis daun yang untuk menghasilkan jadi spora. Berbeda. Iya, mereka mengklasifikasikan sendiri-sendiri. Kalau ini semuanya untuk fotosintesis. Iya. Nanti dia sendiri yang membagi. Dia sendiri, kita nggak tahu. Nggak tahu. Kira dia ada cirinya, Bu. Mendiferensiasikan gitu. Jadi bisa jadi dalam satu tangkai ini ada yang untuk spora saja dan ada yang untuk iya, begitu. Gitu. Gini ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau kalian belum pernah melihat, spora itu letaknya di belakangnya daun ini. Warnanya hitam kecoklatan. Ini belum ada. Belum terlihat sporanya. Belum terlihat. Iya. Semuanya belum terlihat karena masih kecil ya. Saya cabut aja. Seperti itu. Jadi spora itu yang bakal bibit baru ya Bu ya, ketika jatuh ke tanah. Bahkan tanaman paku ini agak unik Mbak ya. Ada daun yang menghasilkan spora, ada yang tidak. Yang tidak menghasilkan spora itu disebut daun yang mandul sama kayak manusia ya. Iya, atau steril. Sedangkan yang menghasilkan spora disebut fertil atau yang subur. Gitu, seperti itu. Okay. Wah, menarik ya. Iya. Oke. Ini cocok nih yang lagi jual beli tanaman buat belajar tanaman lebih jauh lagi. Tapi Bu, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita lanjut. Ini masih bicara soal tumbuhan tidak berbiji dan juga nanti berbiji ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Mamanya diajakin, adiknya diajakin. Nanti sore ketika sudah nggak terlalu panas ya di luar sana, kita berkebun. Nanti setelah ini Sinau Nang Omah akan segera kembali. Ini bekal ya, mengisi waktu liburan sekolah, sekalipun selama ini kita belajarnya masih dalam situasi daring, tapi tetap bisa langsung dekat dengan objek-objek yang kita pelajari di sekitar kita, salah satunya tumbuhan. Kita lanjut lagi Bu Ari, tadi kita masih bicara soal tumbuhan tidak berbiji ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, mungkin masih ini ya, tumbuhan tidak berbiji. Nanti ini anak-anak ya, saya lanjutkan masih di Pteridophyta. Nah, sama dengan tanaman lumut, ini si tumbuhan paku ini juga mempunyai pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit juga. Coba dibuka di bukunya di rumah. Di situ ada pergiliran keturunan, ada sporanya turun menjadi sporofit. Terus, nah tapi pada saat perkembangan selanjutnya bukan protonema, tapi protalium. Itu bedanya. Awas nanti ada pertanyaan dari saya. Kalau pada lumut, dari spora turun menjadi protonema, tumbuh menjadi protonema, tapi kalau pada tumbuhan paku, protalium ya anak-anak. Nah, dari protalium itulah nanti akan terbentuk sama antheridium dan archegonium. Coba dicek bukunya ya. Nah, sama seperti lumut tadi, pada antheridium itu adalah menghasilkan sel kelamin jantan, sedangkan archegonium sel kelamin betina. Setelah itu bertemu antheridium sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dari tumbuhan yang sama ya, menjadi zigot, akhirnya menjadi sporanya dan kemudian muncul spora. Nah, tapi bedanya kalau pada lumut ini tadi gametofitnya jangka waktunya lebih panjang, tapi kalau pada paku sporofitnya yang lebih panjang. Itu bedanya. Anak-anak kadang saya suruh buat tabel gitu untuk mengetahui perbedaan lebih detail pembedanya. Kenapa pada lumut gametofitnya lebih panjang dan kenapa pada paku ada perkembangbiakan yang harus dilalui berbeda-beda karena jenisnya yang berbeda. Jenisnya yang berbeda. Jadi cirinya adalah itu ya. Tidak hanya dari sisi bentuk dan ukuran, tapi ternyata dari gametofit dan sporofitnya juga masanya berbeda. Masanya berbeda. Nah, anak-anak lumut ini yang paling banyak ya, nanti dilihat di bukunya ada lumut purba, lumut kawat, ekor kuda, dan lumut sejati. Yang saya bawa ini mungkin lumut sejati ya. Lumut purba itu sudah jarang, biasanya nggak berdaun anak-anak ya, sudah ada di bukunya mungkin ya. Lumut ekor kuda, terus sekali lagi yang saya bawa ini yang sejati, yang umum, yang paling banyak dijumpai. Yang paling banyak. Kalau di hutan ini di mana-mana ada. Iya,
Ini tumbuhan paku ini sebenarnya kalau liar ini nggak ada harganya, Mbak. Tapi kalau orang apa ya, istilahnya membudidayakan, maka akan menjadi uang ini. Uang, betul. Iya, betul. Ditaruh di Karena cantik iya, bentuknya. cantik gitu. Kalau nggak Untuk dipelihara ya menghias udah rumah. nggak jadi apa-apa. Iya, gitu. kalau di hutan dengan mudahnya tersedia banyak gitu Iya, ya. Karena tumbuh dengan mudah tadi kan Iya, disebutkan tumbuh lewat dengan mudah. sporanya. Baik, kita sudah mengenal untuk tumbuhan paku yang merupakan jenis tumbuhan tidak berbiji atau Pteridophyta. Pteridophyta. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tumbuhan berbiji. Oke, sekarang tumbuhan Saya berbiji. langsung bayangin buah mangga. Iya. Iya. Yang jelas-jelas ada Kebetulan bijinya. tadi nggak bawa. Nggak apa-apa Bu, nggak makanya. apa-apa. Teman-teman justru lebih mudah untuk memberikan gambaran tumbuhan berbiji ya. Karena hampir apa yang kita konsumsi buah-buahan itu semuanya rata-rata berbiji. Iya. Oke. Kita lanjutkan ke tumbuhan berbiji atau disebut spermatophyta ya anak-anak. Spermatophyta. Sebelum jadi biji tentunya bunga dulu, jelas ini adalah stepnya bunga. ya. Berbunga Makanya dulu, tumbuhan berbiji ini disebut juga dengan anthozoa. Bahasa biologi itu Anthozoa. gitu. Anak-anak kadang jengkel, susah Bu aku Bahasa ingatnya gitu. Latin, Makanya belajar sering-sering bahasa dibaca Latin. ya, saya aja kadang-kadang lupa gitu. Ya, makanya disebut anthozoa. Nah, di sini karakteristiknya kenapa disebut spermatophyta, pastilah harus punya bunga. Nah, karena ini ada syarat utama. Pada saat tumbuhan itu punya bunga, maka disitulah terdapat serbuk sari dan putik. Karena pada saat pertemuan antara serbuk sari dan putik inilah akan menjadi bakal buah. Kalau tanpa bunga, ya tidak akan disebut tumbuhan berbiji. Seperti itu. Nah, strukturnya sangat kompleks, memiliki jaringan khusus yang melindungi embrio, juga mengandung cadangan karbohidrat. Di sini karbohidrat buat buah itu sendiri Mbak, dan protein digunakan sebagai energi embrio untuk tumbuh. Jadi sebenarnya pada buah, misalnya pada buah mangga yang seperti Mbak Putri bicarakan tadi, itu sebenarnya untuk energi tumbuhan itu sendiri, tapi karena memang manfaatnya buat manusia, jadi dikembalikan diambil manusia. Ternyata begitu. Iya, seperti itu. Ya, tuh. Ini di sini, oh ya saya nggak bawa ini ya, kebetulan saya nggak bawa. Coba dilihat di rumahnya ya. Oh iya, ternyata tumbuhan itu berbeda-beda ya. Tolong anak-anak ya, pada saat kalian berkebun di rumah dibedakan, jangan dicampur aduk. Misalnya ada kaktus, ada anggrek, terus ada tumbuhan paku, dicampur aduk, disiram jadi siji. Maka Kenapa Bu? Efeknya apa? karena cara perlakuan Perawatannya hidupnya beda. Iya. Pada saat ini kaktus sama ini dicampur, maka disiram dengan frekuensi yang sama, maka kaktusnya akan matilah, busuk. Busuk seperti itu. Nah, maka sebelum memelihara tanaman, ini ya, karakteristiknya atau ini tak perlakukan kayak apa ya, maunya seperti apa ya anak ya. Supaya Seperti bisa itu. tumbuh dengan Supaya, subur ya, iya. dan berkembang biak. Iya, disendirikan. Nah, Disendirikan. seperti itu. Perlakuannya berbeda. Oke, next. Lanjut. Oke, kita sudah mengenal perbedaan tumbuhan tidak berbiji dan berbiji. Selanjutnya masih bicara soal plante ya. Ini contoh ya Bu ya. Iya. Ini yang tadi yang Pteridophyta yang saya bawa ini tidak saya bahas lagi. Nah, ini yang spermatophyta. Kenapa saya ambil contoh padi? Mbak Putri tadi menyebutnya mangga, nggak apa-apa. Di situ yang jelas di situ menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Oke, Itu adalah cirinya, karakteristiknya. mulai dari padi, jagung, Iya. bahkan tomat yang punya biji ya Bu, seperti mangga, itu. durian, Iya. semua. Iya, dan syaratnya harus berbunga dulu. Kenapa? Pada saat sebelum membentuk bakal buah, maka ada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Ya, jadi kalau tidak ada bunga, nggak mungkin ada bijinya seperti ini. Betul, betul. Oke, next. Nah, oke. Ini masih biji, Mbak. Ini kita masih ngurusi tanaman yang berbiji. Yang nggak berbiji sudah kita tinggalkan ya. Sekarang yang berbiji. Ada istilah gymnospermae dan angiospermae. Mungkin anak-anak juga sudah mengenal, apalagi yang sudah SMA. Ya, yang sudah saya terangkan. Mungkin oh iya lupa Bu Ari, karena pada saat daring itu ya wes begitulah pokoknya saya sampaikan materi.
Yang dinamakan gimnospermae adalah tumbuhan biji di sini tidak tertutup oleh daging buah. Jadi terbuka. Contohnya Terlihat adalah ya? melinjo. Melinjo. Iya, melinjo contohnya. Tidak tertutupi daging buah atau daun buah. Mete. Iya. Kacang mete juga, Bu? Di sini Bijinya di luar. iya. Itu tidak terlindungi, Tidak terlindungi ya. Jadi Iya. terbuka, terlihat. Iya, terlihat. Nah, di sini kebalikannya angiospermae itu tertutupi, yang Mbak Putri tadi bilang itu mangga, terus ada ini apa namanya? Jambu kristal ya ini Oke. ya. Ini masuk ini tumbuhan angiospermae. Jadi istilahnya begitu. Kenapa sih? Oke. Ini makanya perlu kita Ibu, spesifikasikan. Maaf, apa ini tidak terbalik? Maaf. Gymnospermae yang berbiji tertutup atau terbuka? Angiospermae. Oh, angiospermae yang Iya. terbuka. Oke, ini terbalik ya Ibu, tapi Iya, penjelasannya kebalik, betul kebalik. ya. Nah, Ketiknya ini kebalik teman-teman ya. sambil teliti ya. Iya. Saya tadi yang lihat. gimnospermae yang terbuka ya. Oke, anak-anak, yang ya. terbuka Udah, ya, gimnospermae. keterangannya tadi udah bener Ini, ya. betul, keterangannya sudah Oke, benar. ini adalah contohnya yang terbuka. Ini Ya. adalah Bijinya terlihat strobilus. di luar. Iya, terlihat dari luar. Oke. Biasanya next. kalau kita ke hutan terus ada pinus, nah itu Iya. masuk kategori ya, bijinya Itu terbuka ya, terlihat. gimnospermae. Oke. Nah, gimnospermae dibagi lagi. Gimnospermae yang dibagi ya Bu ya. Dibagi lagi, yang tumbuhan biji tertutup Ini. itu dibagi lagi, yaitu dikotil dan monokotil. Jadi yang tadi yang angiospermae. gimnospermae, yang gimnospermae yang terbuka, Terbuka. tidak. Yang Sekarang tertutup, yang angios, angios. yang apa namanya? Bijinya tertutup, Tertutup. oleh daun buah. Di sini dibagi menjadi dua. Anak-anak mungkin sudah sangat hafal di sini, yaitu dikotil dan monokotil. Ayo coba sekarang diles satu persatu. Kira-kira apa yang membedakan tanaman dikotil dan monokotil, mulai dari akarnya. Oke ya. Next, mulai dari akarnya, mungkin akar dari dikotil apa? Tunjang ya. Next. Kalau akar dari monokotil serabut. Ya, coba mungkin di rumah sambil belajar ya, anak-anak ya. Terus daun. Nah, di sini tadi saya bawa daun ini, Mbak. Nah, Wah, ini daun daun monokotil. Di sini tulang daunnya, yang dimaksud tulang daun, anak-anak mungkin yang besar udah sangat jelas. Kalau yang SD mungkin tulang daun yang mana sih mah gitu. Ini ya tulang daun ini nak. Ini yang ini. Tulang daunnya. Nah, seperti ini. Ini yang monokotil. Tulang daunnya sejajar ke sini. Nah, kalau pada dikotil, ini tulang daunnya beda lagi. Menyirip atau menjari. Ya. Gitu. Seperti apa namanya? Singkong, seperti itu. Itu bedanya, ya. Biasanya anak-anak itu dasarnya diberi ini dulu. Itu. Terus memilih akar sudah. Nah, sekarang batang ya. Kebetulan saya nggak bawa batang. Batang pada monokotil biasanya ini monokotil ya. Tidak berkambium, walaupun ada yang berkambium, sebagian kecil ya. Jadi di sini tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tapi kalau dikotil di sini mempunyai kambium, mengalami pertumbuhan sekunder, makanya membesar ya, dan bercabang-cabang banyak itu Ya. Terus mahkotanya, kelipatannya juga beda. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak kepikir ya. Betul. Mahkota untuk monokotil kelipatannya 3. Kalau mahkota dikotil Kelipatan 4 kelipatannya atau 5. 4 sampai Jadi cirinya 5. kalau mahkotanya Iya. banyak itu dikotil ya, kalau 4 Iya. sampai 5 ya. Iya. Tapi kalau monokotil kelipatan 3. Iya. Ibu-ibu, Iya. kita istirahat dulu ya. Teman-teman mau sambil salin-salin, mau minum dulu, mau snack-snack sehat dulu, boleh. Sinau Nama akan segera kembali, teman-teman di sini aja. Menarik sekali karena bicara soal tumbuhan ini ternyata ada yang punya pertanyaan yang juga menarik untuk dijawab. Kak Putri baca dulu ya pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp.
Mengapa alga hijau dan tumbuhan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat? Wah, Oke. ini saya jadi pertanyaan. Iya. Alga hijau bukan termasuk kategori tumbuhan kah? Iya, ini ceritanya ya. Tadi sudah saya katakan di depan bahwa karakteristik dari tumbuhan itu sendiri adalah mempunyai klorofil. Nah, di sini alga hijau otomatis mempunyai atau mengandung klorofil, makanya kekerabatannya lebih dekat. Mungkin ada yang kelewatan ya. Jadi ada apa ya? Cara membedakan, mengklasifikasikan ada yang dengan kekerabatan, ada yang numerik. Kalau numerik itu yang banyak apa ya yang sama, tapi kalau kekerabatan yang seperti ini, yang karakteristiknya sama, maka kekerabatannya lebih dekat. Oh, ternyata alga hijau mempunyai atau mengandung klorofil, makanya dimasukkan dalam memiliki ini kekerabatan dengan tumbuhan lebih dekat, seperti itu, Mbak. Oke, Ya. sudah terjawab ya. Kita lanjut dulu. Nah, bicara soal karakteristik tadi monokotil dan dikotil, Ibu, adakah Sudah. yang belum selesai? Tadi perbedaannya sudah jelas ya. Sudah. Lanjut ke slide berikutnya, sekaligus slide terakhir kita hari ini. Oke. Nah, anak-anak, Ibu berharap dari uraian saya yang tadi ya, kalian sudah mengenal tumbuhan dengan beraneka ragam itu. Kenapa kita menspesifikasikan agar lebih mudah mempelajari ya? Nah, di situ sudah didetail satu persatu tadi. Saya berharap kalian tidak bingung, pelan-pelan. Nah, dengan memahami banyaknya karakteristik tumbuhan yang berbeda-beda, ada yang dikotil, monokotil, gimnosperme, angiosperme, berpembuluh, tidak berpembuluh. Di sini sebenarnya tujuan kita adalah mengenal tumbuhan itu sendiri. Sekali lagi ya, maka kalau nggak kenal maka nggak sayang, Wak, ya. Bagaimana kita menghargai tumbuhan, karena pada dasarnya tumbuhan itu sendiri sangat berguna dan bermanfaat bagi kita. Jadi hubungan timbal balik. Yang pertama adalah penghasil oksigen. Kita banyak-banyak terima kasih. Jangan oksigen dari Tuhan. Nah, bagaimana cara ini mengkonstankan oksigen di bumi ini supaya tidak cepat habis? Maka kita banyak-banyak reboisasi ya, supaya penghasil oksigen ini lebih banyak, nggak sampai kehabisan. Itu seperti itu. Ini tentang oksigen. Nah, maka yang selanjutnya adalah misalnya pada lumut di sini sebagai obat hepatitis ya. Terus ada tumbuhan paku air sebagai pupuk. Terus lumut tadi selain sebagai obat, coba lumut itu sekali lagi saya uraikan di depan, kelihatannya mengganggu sekali. Tapi lumut ini adalah tanaman perintis dan dia penyandang jasa terbesar dalam ini penyediaan air. Jadi di situ disimpanlah air dengan ini bantuan ini lumut tadi. Secara sengaja ataupun tidak sengaja ya. Nah, pada saat lumut ini mati pun masih bermanfaat. Jadi dia menambat ini zat-zat organik ya. Selanjutnya berguna untuk tumbuhan lagi, muter saja. Tumbuhan berikutnya yang iya, akan tumbuhan tumbuh di situ. berikutnya. Iya, seperti itu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Belum lagi tumbuhan yang besar yang ada di sekitar kita. Mengapa mungkin pada pembahasan kita bulan Desember saya bahas lingkungan, kenapa kita perlu reboisasi, penanaman hutan kembali dan lain-lain. Itu karena di tanaman inilah jasa penyediaan air terbesar. Ya. Ya. Bagaimana air itu bisa bertahan di bumi atau tetap tersedia air bersih ya untuk kehidupan masyarakat ya. Merugikan kita atau justru menguntungkan kita, itu tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Betul, setuju sekali. Nah, belum lagi nih sebagai sumber pangan, sandang, papan. Nah, ini secara kita tidak sadari ataupun sadari ya, tumbuhan ini tanpa tumbuhan ini maka manusia mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup ya. Bahan pokok kita sebagian besar berasal dari tumbuhan loh, bukan bahan sintetis atau buatan. Iya. Karena ini rata-rata apa ya, dari semua herbal mungkin yang saya alami. maksudkan. Betul sekali.
Bu Ari, terima kasih banyak. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Waktunya habis. Terima kasih sudah di hari ini. Sehat selalu. Salam untuk keluarga besar SMA Negeri 8 Surabaya. Dan mudah-mudahan ketemu lagi Ibu untuk belajar biologi yang juga menarik untuk disimak oleh teman-teman. Terima kasih Amin. udah gabung ya. Kita ketemu lagi besok jam 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Sinau Nang Omah besok balik lagi. Sampai jumpa. Jaga kesehatan.